Kita akan baca tema kita karena ini hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi saya akan mengajak saudara untuk memperingatinya bersama. Dan kebenaran firman Tuhan, kalau mau suka judul kita tampilkan di belakang ini. Ya, apa judulnya? Yes, ini dia. Benar-benar merdeka. Asal jangan saudara gini, ada orang gini, merdeka atau mati? Yang jawab, atau bukan ya. Kalau saya tanya merdeka atau mati, saudara katakan merdeka. Gitu ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Wah mantap itu ya. Oke, kita baca next slide. Kita baca bersuara. Satu ayat pendek, tapi kita akan baca dua kali nanti. Yohanes 8 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ulangi 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman Tuhan. Ulangi sekali lagi. Ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan saudara kembali. Saudara bisa lihat firman Tuhan ini ada urutannya loh ya. Jadi nggak terjadi begitu saja. Ini perkataan Yesus sendiri. Jadi urutannya begini, Yohanes 8 ayat yang ke-32 ini. Urutannya kita mesti tahu dulu kebenaran. Ya, urutannya nggak bisa enggak. Harus tahu dulu kebenaran baru kemudian terjadilah yang disebut dengan kemerdekaan. Dengan kata lain, tidak tahu kebenaran, tidak akan ada terjadi kemerdekaan. Sebab itu kita mesti membangkitkan dalam diri kita rasa ingin tahu akan kebenaran itu. Saudara harus bangkitkan itu dalam diri setiap kita. Di setiap waktu dalam kehidupan saudara, saya pengen tahu kebenaran. Karena jaminan Yesus katakan, orang tahu kebenaran, dia akan merdeka. Sebab apa? Tidak semua kebenaran itu benar-benar bisa memerdekakan. Saya ulangi ya statement ini ya. Tidak semua kebenaran bisa memerdekakan. Ada banyak kebenaran, tapi tidak semua bisa memerdekakan kalau kita nggak tahu. Hanya kebenaran yang kita ketahuilah itu yang bisa memerdekakan. Maka saya ajak jemaat di sini, saudara harus cari tahu terus kebenaran itu. Gitu ya. Maka saudara kasih Tuhan, kita akan dimerdekakan sejauh mana kebenaran itu yang kita ketahui. Ada beberapa level-level kebenaran yang mesti kita ketahui. Yang level paling rendah itulah yang disebut dengan assumption, asumsi. Nah gini, ini sebetulnya asumsi bukan kebenaran, tapi sengaja saya cantumkan supaya saudara mengerti bahwa ini yang paling rendah. Tapi anehnya ini yang paling banyak diminati orang. Ini paling banyak dipercayai oleh orang. Orang membangun hubungan atas dasar asumsi. Orang membangun keyakinan atas dasar asumsi. Tidak akan pernah bisa langgeng. Pasti akan mudah runtuh saudaraku yang sifatnya asumsi. Contoh misalnya. Ya, ini kebenarannya paling rendah, yang paling jelek itu ya asumsi ini. Contoh suami istri. Kalau ada seorang istri sedang bicara dengan suaminya. Tiba-tiba suaminya itu lebih terkonsentrasi melihat HP daripada perkataan istrinya. Berapa banyak ibu-ibu mengalami yang sama seperti yang saya alami dalam keluarga saya? Atau cuma di keluarga saya ya, istri saya kadang-kadang jengkel sama saya. Gara-gara waktu itu dia ngajak ngomong sama saya coba tapi mata saya ke sini. Ya. Nah kalau ibu-ibu hanya membangun atas dasar asumsi, maka dia akan berkata begini. Kok suami saya lebih tertarik HP daripada perkataan saya ya? Jangan-jangan ada cewek yang di situ yang sedang chatting sama dia. Nah, gitu ya. Itu bangun asumsi. Itu saudaraku ya. Saya belajar ilmu psikologi namanya, ada satu terapi namanya, saudara mungkin pernah dengar tapi penting ini saya ulangi lagi. Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku pikiran. Dan ini digunakan oleh konselor-konselor profesional di Amerika. Untuk menolong orang supaya orang itu bisa merdeka dari pikiran-pikiran yang negatif. Alurnya begini,
Indra kita akan menangkap sesuatu dari luar, lalu masuk ke pikiran kita. Dari pikiran kemudian diolah kepada perasaan kita dan diwujud nyatakan lewat respon tindakan. Jadi semua bermula dari pola pikir kita. Amsal Sulaiman 27 berkata, "For as a man thinketh in his heart, so is he." Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya saudara sama seperti yang saudara pikirkan. You are what you think, sama. Ya, produk kita itu dihasilkan dari pola berpikir kita. Makanya kalau pola berpikir kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan, maka munculnya asumsi-asumsi di dalam diri setiap kita. Nah, kalau orang nggak pakai cognitive behavioral therapy, dan saya lihat ini selaras dengan firman Tuhan, maka ketika melihat suami yang sedang baca WA lalu istrinya sedang bicara, maka istrinya akan membuat pikiran jangan-jangan ada cewek lain. Lalu kemudian akibatnya berproses ke perasaan yang berkata gini, aduh ya, cemas. Lalu kemudian ada rasa kepedihan dan berasa bahwa ini suami saya sudah gak setia. Respon tindakannya apa? Gak respect lagi sama suaminya. Timbul kecurigaan terus menerus. Tapi kalau dia melakukan cognitive behavioral therapy, dia melakukan olah pikiran, ya menerapi pikirannya dengan benar sesuai firman. Ketika suami diajak bicara, suaminya baca HP, dalam pikirannya dia harus berkata seperti ini. Mungkin ada hal lebih penting lagi yang sedang dihadapi ketimbang perkataanku. Nah, ini lain. Di pikirannya memikirkan itu karena dia mulai berpikir secara positif, lalu kemudian dia mulai timbul perasaan tenang. Ya, timbul perasaan tenang, enggak macam-macam. Dan kemudian akhirnya dia berespon dengan benar, dia tetap respect kepada suaminya dan berharap bahwa mungkin ada waktu yang lain yang lebih rileks buat dia untuk saya bisa sampaikan mau saya. Saudaraku, kalau enggak saudaraku, asumsi. Saya pernah ngalami saudaraku karena pengalaman sebagai gembalan. Ya, saya sejak dulu menggembalakan di Mataram, Pulau Lombok, kedoyan saya itu nyalami jemaat. Makanya di Jakarta ini saya sambung lagi sampai kadang-kala waktu doa berkat belum selesai saya sudah lari ke belakang. Hanya karena saya ingin salaman sama bapak ibu inilah. Ya, sambil merasakan tangannya hangat, panas, dingin. Ada gitu ya, kok dingin gitu ya. Enggak, ini bercanda. Waktu salaman begini saya pernah ngalami salaman sama seorang gini. Shalom. Gini. Tahu ada yang manggil sebelah kanan saya. Pak Roni gitu. Otomatis spontan saudaraku. Waktu mau salaman gini lihat orang itu kan. Nah waktu lihat orang sebelah kanan karena manggil nama saya nggak lihat wajah orang itu lagi kan. Orangnya pulang dengan kekecewaan mendalam. Dia berkata, pendeta udah kecil sombong. Masa disalami gak mau lihat muka ini. Terlalu sekali. Malu dong aku dilihat orang yang lain. Dia memalingkan wajahnya kepadaku. Emangnya dia siapa? Oh, asumsi. Minggu depan dia kebaktian saudaraku. Ya, dan ternyata saya yang khotbah. Langsung dalam hatinya. Cuma pinter khotbah tapi kenyataan tidak seperti itu. Baru minggu lalu saya ngerasakan efek sampingannya. Sampai mendidih di hati hari ini. Percuma lu banyak ngomong. Saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Saudara pasti pasang itu. Asumsi itu bahaya saudaraku. Tolong saudaraku. Jangan saudara berasumsi. Saya tidak mendapat sambutan. Berarti banyak yang memang suka asumsi di sini. Jangan pernah membangun kebenaran dalam hidup saudara atas dasar asumsi saudara. Jangan pernah. Tinggalkan semua itu. Itu kebodohan yang luar biasa. Dan itu suami istri bisa berkelahi pecah. Kakak beradik bisa pecah. Bisa pecah kongsi. Bisa apa saja hanya karena orang membangunnya atas dasar asumsi. Kalau orang luar sana berkata ini namanya cilaka. Ya. Terserah 1012. Yang kedua, lumayan lebih tinggi daripada asumsi, pikiran positif. Gini ya, kalau saudara coba online, belanja online, e-book ataupun toko buku langsung yang sekarang sudah banyak toko buku tutup ya. Buku salah satu yang paling banyak diminati oleh orang-orang itu adalah buku yang bertema pikiran positif. Memang lebih baik daripada asumsi, tapi saya harus ingatkan, pikiran positif ini buah pikiran manusia belaka. Ya, itu karena kecerdasan orang berpikir dan olah pikiran atas perenungan seseorang, maka muncullah ide-ide dari orang tersebut. Tapi dia bukan didasarkan firman Tuhan. Jadi saudaraku memang lebih baik tapi jangan saudara
berpegang kepada pikiran positif karena olahan pikiran manusia. Naiklah lebih tinggi yang namanya firman ini gitu. Ya, karena Alkitab berkata bahwa kunci A. Bukan kunciannya ya, tapi isinya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bayangkan, penting sekali. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Jadi firman itu jelas pelita, terang bagi langkah, bagi jalan hidup kita. Yesus berkata begini, langit dan bumi ini akan berlalu. Wow. But my word shall not pass away. Perkataan Yesus tidak akan berlalu, kekal abadi. Jadi dasarkan kebenaran yang saudara percayai atas dasar firman. Tapi ada yang lebih tinggi lagi loh, namanya wisdom. Tolong hati-hati ya, jangan salah prasangka dengan saya. Wisdom di sini bukan berarti mengalahkan firman. Artinya hikmat di sini adalah gini loh. Firman yang saudara praktekkan dalam hidup saudara. Itu baru wisdom. Banyak orang berpikir, aduh wisdom itu nanti saya diam-diam gini atau dengar perkataan Tuhan. Itu salah satu bagian. Tapi dalam mendefinisikan wisdom yang sederhana. Sederhana saja. Saudara tahu firman, saudara praktekkan. Itu hikmat. Dalam bahasa Yunani ada 3 jenis level hikmat. Ya, enggak dicatat di sini tapi saudara ingat baik-baik. Pertama namanya Sophia. Jadi kalau punya lagi mengandung anakmu perempuan bagus kasih nama Sophia. Sophie terserah. Ya, itu hikmat, wisdom. Hikmat apa? Hikmat jangka panjang. Jangan cuma soal budget atau soal keputusan soal jangka panjang. Wisdom pun ada Sophia, hikmat jangka panjang. Ada yang kedua namanya phronesis, hikmat jangka pendek. Ya. Tapi ada ketiga namanya sunesis, hikmat sehari-hari. Nah, pada waktu saudara membuat keputusan-keputusan bisnis yang jangka panjang, atau saudara memutuskan saya menikah enggak ya sama dia ya, Anda butuh yang namanya Sophia, hikmat jangka panjang. Nah ya, ketika Anda mau membuat planning di buah perusahaan Anda, ya termasuk di gereja kita membuat rencana renstra namanya, rencana strategis per 5 tahunan. Kita butuh yang namanya Sophia, ya hikmat jangka panjang. Ada hikmat yang disebut phronesis, hikmat yang jangka pendek. Ya, keputusan-keputusan yang saudara buat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, yang memang saudara harus lakukan, Anda butuh hikmat itu. Tapi yang ketiga, sunesis, jangka pendek, sehari-hari. Ya, saudaraku, gua makan ini enggak ya? Aduh, kemarin periksa darah, kolesterol dan juga gula. Nah, itu saudara menimbang kan. Nah, kalau saudara sikat bleh, saudara tidak berhikmat. Ketika saudara berkata, aku harus ngitung ini. Kebutuhan kalori saya sekian, gini-gini, wah ini. Tak, saudara berhikmat. Saudara melakukan hikmat sehari-hari. Kuncinya apa sih sebetulnya? Karena saudara tahu firman, lalu saudara melakukan. Saudara disebut berhikmat. Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 34 berkata begini. Dengan hikmat rumah ditirikan. Jadi rumah tangga, rumah bisnis, rumah apa saja. By the wisdom, a house has built. Bisa dibangun rumah itu. Tapi dikatakan bukan dengan pengertian itu ditegakkan. By understanding, ya, be established. Bisa ditegakkan sebuah rumah tangga, rumah bisnis. Tapi yang ketiga dikatakan, and by the knowledge. Oleh karena pengetahuan, semua kamar-kamarmu akan diisi oleh barang berharga dan menarik. Saya tanya ibu-ibu sekarang, kamu menyimpan hartamu, perhiasanmu, di dapur atau di kamar pribadimu. Saya nonton film itu loh, Crazy Rich Asia. Saudara nonton film itu dulu, udah sebelum pandemi kalau nggak salah itu ya. Belum ya, saudara perlu jamahan khusus. Jadi saya nonton film itu Crazy Rich Asia. Dan ternyata dalam satu keluarga itu ada yang beli perhiasan, ditaruh di dapur titipkan pembantu. Ya. Percayalah saudara, aslinya enggak ada lah saudara pegang perhiasan miliatan titip pembantu. Saudara pasti masukkan ke dalam kamar.
Satu kali ada pengusaha kaya datang sama saya, Pak Pendeta tolong doakan saya. Loh kenapa? Saya sering berkelahi sama istri saya soal satu ini. Loh berkelahi soal apa? Istri saya Pak. Kadang kalau belanja enggak mau rundingan sama saya. Oh belanja apa kalau saya tahu? Dia suka beli batu permata. Sekali beli 1 miliar, 2 miliar Pak. Enggak kasih tahu saya. Oh saudaraku. Ya, nah saya beritahu pasti disimpan baik-baik. Alkitab bilang barang rumahmu, kamarmu diisi barang berharga itu karena ada 3 level ini. First is knowledge. Jadi pertama itu harus ada pengetahuan. Apa? Firman. Lalu kedua understanding. Rumahmu tegak, rumah tanggamu tegak, bisnismu tegak. Karena apa? Ada pengertian. Kenapa? Karena firman direnungkan Pak. Dan kemudian wow. Semua diisi dengan barang-barang berharga. Dibangun secara kuat. Itu bicara apa? Wisdom. Jadi ada firman yang diketahui dan kemudian dipraktekkan. Hasilnya rumah tanggamu, rumah bisnismu, rumah kehidupanmu tegak berdiri dan diisi dengan barang-barang berharga dan menarik. Saudara mempercaya itu? Ini firman, ini bukan asumsi saudara. Makanya betapa pentingnya kamu bergaul dengan firman Tuhan. Sebab next slide, hari ini saya mesti perkenalkan istilah ini dan besok ini saya sharingkan ke Kingdom Leadership Conference di Bali. Hari-hari ini ada di seluruh dunia Anda mesti tahu, cuma Jakarta Rock Center harus tahu istilah ini. Ada yang disebut sekarang deconstruction of Christianity. Apa itu deconstruction? Next slide ya, nanti saya akan ke sini. Next lagi. Deconstruction of Christianity adalah satu upaya yang dibangun oleh dunia dengan segala sistemnya dan tentunya dikuasai kerajaan kegelapan untuk menghancurkan kekristenan sampai ke akar-akarnya. Nggak tanggung-tanggung saudaraku. Inilah disebut deconstruction of Christianity. Minggu lalu Pak Daniel Yanuar khotbah di sini kan, dia kirim saya e-book, ada buku sok membahas ini. Dan saudaraku, ini nyata. Salah satu yang diserang apa? Mereka menyerang otoritas firman Tuhan. Mereka berkata Alkitab itu bukan firman Tuhan, itu buku biasa. Bahkan saudara lihat ini, contoh salah satunya sekarang. Kemarin pembukaan Olimpiade Paris bulan lalu. Bagaimana mereka menghina Yesus dengan parodi Last Supper. Mereka bikin perjamuan kudus di mana pelaku-pelakunya adalah mereka yang transgender dan penganut LGBTIQA++. Saya tidak benci mereka, saya mengasihi mereka. Mereka tidak tahu kebenaran. Tapi jelas-jelas ada upaya sistematis. Mereka cuma 3-4% populasinya. Tapi gaungan mereka saudaraku. Dan saudaraku di Amerika sekarang sudah berapa pendeta gara-gara tidak mau memberkati pernikahan sejenis masuk penjara saudara. Ada perusahaan restoran yang menolak untuk ada pesta pernikahan sejenis lalu kemudian disu saudaraku dan masuk penjara, dibangkrutkan bahkan. Itu kenyataan di sekitar kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi deconstruction of Christianity real jelas. Mereka menyerang apa lagi? Yesus hanya teladan baik. Yesus bukan Tuhan yang layak disembah. Yesus setara dengan orang-orang baik yang lainnya. Memberi teladan yang baik. Oh saudaraku, ini yang mereka lakukan. Bahkan kalau saudara buka YouTube hari-hari ini. Orang-orang di seberang itu, orang-orang sepupu kita. Mereka berkata, mana ada ayatnya Yesus adalah Tuhan. Mana Yesus itu layak disembah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Padahal kita semua harus percaya kunci G. Bukan kunci G-nya ya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah ngapain? Mengaku bahwa Yesus lah Tuhan. Mereka menyerang gereja dan keluarga sekarang. Bahkan penganutnya yaitu gereja setan berpuasa. Kita ini doa malas apalagi puasa. Oh saya berdoa Pak Pendeta kapan? 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Saudaraku penganut gereja setan malah puasa. Mereka minta kepada Lucifer yang mereka sembah itu. Supaya apa saudaraku? 3 hal. Pertama, pendeta-pendeta jatuh dalam dosa. Saya pernah ketua bidang di Sinode GBI sebagai ketua bidang teologi dan kepejabatan. Jadi saya berurusan dengan pendeta-pendeta mulai dari pendeta PDP, PDM, PDT. Pratama, Madya, dan pendeta penuh. Plesetannya, Pratama itu pendeta pendapatan pas-pasan,
PDM pendapatan menengah, PDM pendapatan tinggi. Saya keliling Indonesia, saya menangani pendeta berzina, ada. Saya menangani pendeta korup, ada. Saya menangani kedapatan pendeta istrinya 2, ada. Memang ada gereja bobrok, ada. Tapi tidak semua gereja begitu kan. Nah mereka mulai serang itu saudaraku. Tuh lihat tuh. Keluarga-keluarga diserang. Sama penganut kepercayaan gereja setan berpuasa supaya keluarga-keluarga itu bentrok bercerai. Dan yang mengerikan di Bible Belt, kalau saudara tahu Amerika itu negara-negara bagian yang percaya Tuhan itu Bible Belt sampai disebut sabuk Alkitab. Justru perceraiannya tertinggi di sana. Saya mau katakan pada saudara, the construction of Christianity itu real saudaraku. Jangan jadi orang Kristen santai-santai. Saudara mesti ngerti kebenaran sungguh-sungguh. Kalau enggak kita dibelokkan. Salah satunya mereka berkata follow your heart. Ikuti kata hatimu deh kalau ada apa-apa. Hati kita ini gimana sih? Orang Surabaya bilang isu dele sore tempe kok. Hati kita ini perasaan kita berubah-berubah. No, bukan follow your heart. Yang benar follow the word of God. Firman Tuhan ini yang harus dipercayai. Diyakini, diikuti saudaraku ya. Dan mereka berkata happiness are the ultimate goal in our life. Kebahagiaan itu tujuan utama hidup kita. No, di atas kebahagiaan ada lebih tinggi dari kebahagiaan. Apa itu? Destiny. Tujuan akhir kita hidup. Untuk apa? Serupa seperti Kristus. Dan memerintah bersama dengan dia. So kalau Anda mengejar kebahagiaan tok, Anda tidak akan sampai kepada keserupaan Kristus. Tapi kalau Anda mengejar keserupaan Kristus, kamu pasti berbahagia. Ada 2 jenis kebenaran di dalam firman Tuhan. Pertama, Yohanes 8 ayat 32 tadi namanya aletheia. Aletheia itu apa Pak? Kebenaran yang sesungguhnya. Apa itu kebenaran sesungguhnya? Ya firman Tuhan. Jadi jangan lepas dari firman Tuhan. Ada pendeta khotbah di YouTube saudaraku, ramai sampai viral. Dia bilang gini, saya tertekan kalau ada pendeta atau gereja yang menekankan baca Alkitab setahun mesti selesai. Dia tekankan begini, yang penting itu adalah merenungkan, memperkatakan dan melakukan. Saya setuju. Tapi saya tidak setuju kalau dia bilang tidak boleh baca. Bagaimana Anda merenungkan tanpa membaca? Bagaimana Anda memperkatakan tanpa membaca? Bagaimana Anda melakukan tanpa membaca? Jadi membaca itu penting saudara. Saya ajak saudara punya disiplin rohani. Di gereja kita itu saudara King's Word. King's Word ini setiap tahun mesti selesai kejadian sampai Wahyu. Dan saya sebagai gembala saya melaksanakannya. Saya ketemu sampai 2 Tawarik sekarang hari-hari ini 2 Tawarik pasal yang ke 27, 28, 29, 30 dan kemudian kitab Mazmur. Jadi saya nanti Desember ini saya selesai kejadian sampai Wahyu. Karena itu disiplin rohani yang saya tanamkan dalam hidup saya. Saudara perlu seperti itu ya. Apakah bisa? Pasti bisa kalau saudara mau. Ya, lalu kedua kebenaran yang berikutnya adalah yang disebut dikaiosune. Nah ini. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kata Yunaninya dipakai kata dikaiosune. Kebenaran dalam arti kata posisi. Posisi kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita ambil keputusan bertobat, terima Yesus, secara posisi kita dulu dikuasai kerajaan kegelapan, kuasai setan, kuasai dosa, sekarang dibenarkan. Dalam ilmu teologi disebut positional sanctification, penyucian secara posisi. Nah, sekarang sudah dibenarkan. Tapi jangan berhenti di situ, harus melangkah yang disebut dengan progressive sanctification. Penyucian yang terus-menerus supaya keadaan kita, posisi kita itu terus senantiasa benar di hadapan Tuhan. Kalau enggak kita bisa melenceng. Saudara, ada di sini Pak Benny ya. Pak, saya selalu ingat Bapak ngajari saya tentang 160 rule itu. Peraturan 160 itu. Pilot kalau nggak taat peraturan 160 melenceng dari tujuan. Beliau baru pulang dari Nebraska ya Pak ya minggu lalu ya. Bayangkan Bapak merem-merem gitu. Walaupun ada otomatis tapi ternyata ketentuannya tetap harus pilot itu waspada. Kalau enggak saudaraku, Alkitab bilang ada banyak jalan disangka lurus ujungnya menuju maut. Makanya saudaraku, kuda itu perlu pakai kacamata kuda. Memang kita tidak pakai kacamata kuda, tapi kenapa ya kuda pakai kacamata kuda? Supaya kuda itu berjalan sesuai keinginan sang kusir. Kalau tidak pakai kacamata, waktu menarik orang apalagi emak-emak ditarik. Terus itu ada kuda betina yang melambai-lambai. Sini dong, sini dong. Dia miring gini. Perjalanan hidup kita perlu ada yang disebut aletheia, ada yang disebut dikaiosune. Supaya posisi kita,
hubungan kita dengan Tuhan tetap benar di track yang tepat seperti Tuhan inginkan. So, saya tiba terakhir. Apa yang harus dilakukan? 2 hal saja. Pertama, Anda harus rock. Apa rock? Radical of Christ Kingdom. Not only representative of Christ Kingdom, but also radical. Udah nggak bisa nggak sekarang. Harus radikal bagi kerajaannya. Radikal buat kebenaran firman. Kalau hitam, katakan hitam. Kalau putih, katakan putih. Kalau ya, di atas ya. Kalau tidak, di atas tidak. Kalau saudara campur hitam putih, Kristenmu abu-abu. Kristenmu abu-abu. Ya. Kalau enggak, kita keseret saudaraku. Saya melihat bagaimana David pernah cerita dan anak-anak saya yang lain yang pernah kuliah di Amerika. Ada banyak anak-anak Indonesia yang dulunya kebaktian, ikut orang tua. Tapi waktu kuliah ke Amerika, mereka berubah jadi ateis. Kenapa? Pengaruh sekitarnya menekan mereka. Dan mereka mulai melihat, iya ya ngapain kita percaya Tuhan. Saudara, 100 tahun yang akan datang di mana Anda? Maksud saya, di mana anak-anak saudara? Maksud saya lagi, di mana cucu-cucu saudara? Belum tentu loh mereka bisa duduk seperti kita dengar firman Tuhan. Kalau tidak dari sekarang, kita tanamkan ke anak-anak cucu-cucu kita untuk takut akan Tuhan dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk generasi yang selanjutnya. Oleh sebab itu saya ajak kepada saudara. Pertama, radikal. Haleluya. Ini bahasa ini tidak enak memang saudaraku, tapi ini nggak bisa enggak. Pengaruh dunia begitu kuat di sekitar kita. Kita bukan ada untuk bertahan sebenarnya, menyerang. Efesus pasal 6 coba. Sebab itu ambillah pelengkap senjata Allah. Keren, ini keren ya, orang pinter gitu ya. Langsung tahu nada dasarnya apa ya. Peperangan kita melawan darah dan bukan melawan darah daging. Musuhmu bukan mertuamu, musuhmu bukan anakmu, musuhmu bukan suamimu, istrimu, musuhmu bukannya kelihatannya bisa dijamah. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Jadi memang kuasa gelap ini peperangan rohani. Tapi jangan lupa saudaraku, selain ada peperangan rohani dan hanya dikalahkan oleh nama Yesus, tapi peperangan yang berikutnya penting, world view war, peperangan pola pandang. Ini loh di sini. Ya, dunia sekarang mulai mengisi pelan-pelan dengan asupan yang kita tonton, yang dikatakan oleh dunia. Tapi kalau Anda tetap teguh berdiri atas kebenaran, Anda akan keluar sebagai pemenang. Dalam Efesus pasal 6 itu ada senjata peperangan rohani apa? Perisai iman, ketopong keselamatan, kaki yang berkasutkan kerelaan beritakan Injil, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Semua untuk bertahan. Tapi ingat ada satu untuk bisa menyerang. Apa itu? Pedang firman. Pedang roh. Ini firman. Semua untuk bertahan saudara. Oke, kita bagus punya ketopong keselamatan, punya perisai iman, punya baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kaki berkasutkan kerelaan beritakan Injil. Bagus. Tapi kalau Anda yang menyerangnya, kamu bertahan terus, kamu kalah. Saya pemain tenis meja. Saya dulu belajar di Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PT MSI. Ya, saya pernah latihan waktu saya masih SMP. Tapi saya tidak bisa jadi juara, saudara. Saya cuma juaranya di sekitar kecamatan. Saya tidak bisa naik lebih tinggi. Kenapa? Pemimpin saya, guru saya bilang gini, Roni, kamu tipikal bukan ofensif, kamu defensif. Kamu tuh cuma kuat bertahan. Aduh saudaraku, kalau saya bertahan saudaraku, aduh saya bisa telaten gitu ya. Tapi kamu tidak memainkan top speedmu. Kalah saya, tidak bisa jadi juara. Banyak orang Kristen imannya apa? Bertahan. No, ada alat perlengkapan yang Tuhan sediakan bertahan. Tapi kamu ada untuk menyerang semua kekuatan itu. By the word of God, firman, pedang firman. Amin, saya tutup dengan ini. Nanti saya, firman Tuhan hari ini, father and son relationship. Saudara, biasanya saya sama istri, sekarang saya sama David. Beginilah, lihat Yesus. Yesus itu puasa 40 hari, lemah kan? Do you know Louis?
hungry, lapar. Lapar. Bukannya itu lagu lama Love Hurts ya. Saya ingat waktu kecil teman-teman saya nyanyi diganti bukan Love Hurts tapi lapar gitu ya. Kalau lagunya The Bee Gees yang There's a light, certain kind of light, never shone on me, kan gitu ya. Kemarin saya ada reuni dengan teman-teman sekolah, reuni 40 tahun. Saya nyanyi lagu ini. Tapi kalau orang Surabaya diplesetkan. Wis telat. Sudah telat terlambat. Kon wis tak kandani. Gue udah bilang sama lu gitu ya. Nah ya. Jadi saudaraku harus punya sikap radikal. Radikal akan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian punya apa? Disiplin rohani. Nah Yesus itu dicobai 3 kali kan. Lapar. Iblis datang. Suruhlah supaya batu dirubah menjadi roti. Apa jawab Yesus? It is written. Ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti. Dan firman yang keluar dari mulut Allah. Jawabannya firman Pak. Saudara kalau ngalami tekanan cobaan. Jawabanmu pakai apa? Kalau saya pakai asumsi. Kalahlah engkau. Jawab pakai firman. Untuk bisa tahu firman. Baca firman. Punya disiplin rohani. Ini dia. Lalu kedua. Dibawalah Yesus ke bumbungan bait suci. Jatuhkan dirimu. Ada tertulis kamu akan ditopang. Malaikat menantang engkau. Apa jawab Yesus? It is written also. Ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis gak putus asa. Dia bawa ke gunung yang paling tinggi. Dia tunjukkan kemuliaan dunia dan kekayaan dunia. Iblis bilang apa? Semua saya kasih sama kamu. Asal kamu sujud menyembah aku. Jawab Yesus apa? It is written. Ada tertulis. Hanya kepada Tuhan saja kamu harus menyembah. Kamu berbakti. Dan iblis undur lari meninggalkan Tuhan. Saudaraku. Saya tidak bisa bayangkan loh ya. Kalau kita di tengah yang disebut dengan deconstruction of Christianity ini. Saudara tidak kuat di firman. Orang Manado bilang malele jo. Orang Surabaya bilang kintir awakmu. Kintir itu terbawa arus. Serang semuanya itu. Gunakan firman Tuhan. Supaya saudara berdiri di atas dasar kebenaran. Dan karena saudara mengerti firman. Dengar saudara. Maka saudara bisa mengerti cara kerjanya Tuhan dengan baik. Memang Tuhan seringkali unpredictable. Gak bisa diduga. Tapi Anda bisa menduga. Anda bisa mempelajarinya kebenaran firman Tuhan. Memerdekakan saudara. Dilanjutkan dengan anak saya. Shalom. 10 menit. Ya, shalom. 15 menit kita habis ini mau main lomba teman-teman. Jadi jangan langsung pulang ya. Sudah ada pialanya juga. Nah, kita temanya hari ini kan ngomongin tentang merdeka. Jadi ini peremaan yang aku dapat belakangan ketika aku merenungkan tentang Yosua 5 ya. Jadi ini ayatnya kita baca bareng-bareng aja. Memang agak banyak tapi saya akan mau menekankan kita tuh merdeka kepada satu hal nanti yang akan kita highlight bareng-bareng. Tapi kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan.
Kita sudah sama-sama tahu semua di sini Bapak Ibu kisah dari bangsa Israel. Ada 2 kemenangan besar yang di-highlight oleh semua orang sampai semua raja di sini dibilang sampai gentar banget. Yang pertama itu ketika kita sama-sama tahu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau gitu ya. Dan yang kedua, peristiwa yang sama juga menyeberangi Sungai Yordan. Nah, tapi bukan di antara, tapi di kisah kedua yang luar biasa ini, kita mau sama-sama belajar respon dari Israel dan respon Tuhan terhadap Israel. Ya, di Keluaran 15, ya kita baca yang di sebelah kanan. Saya sengaja taruh ini supaya ada comparison ya. Ayat 1, 2, 3, dan 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Di peristiwa yang besar, the first victory, kemenangan yang pertama, the people of Israel did something for God. Orang Israel melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi di kemenangan kedua di kitab Yosua, God did something for Israel. Di kemenangan yang pertama, orang Israel tuh langsung menyanyikan. Tetapi di pasal yang sama, di ayat 24, mereka apa? Bersungut-sungut. Artinya begini, banyak banget orang itu munafik, mereka menciptakan lagu yang bagus, mereka mulutnya pandai bernyanyi, mereka mungkin mulutnya pandai berkhotbah, tetapi sebenarnya hatinya tuh gak beres, bersungut-sungut. Sedangkan di Yosua 5, ini keren banget, mereka baru aja ngelewatin Sungai Yordan dan semua raja itu takut banget. Tetapi justru Tuhan suruhnya apa? Sunat lagi. Untuk yang kedua kalinya. Yang saya mau bilang begini, terkadang proses Tuhan atau penyunatan, quote and quote, penyunatan Tuhan terjadi setelah kamu mengalami kemenangan. After a victory. Gitu ya. Ini kita ngomongin sunat, ya mohon maaf ya buat yang kaum wanita, ini karena kaum pria yang sudah disunat gitu ya. Dan waktu itu saya ingat banget, saya disunat ditemenin sama papa di Mataram ya. Karena katanya papa waktu itu yang bilang sunat itu kalau ketika berarti David gitu ya atau yang cowoknya itu sudah mulai suaranya berubah gitu ya. Ya aku tanya dokter Leroy yang katanya nggak benar itu. Sunat karena untuk kebersihan. Ya tapi kapannya itu setelah suaranya katanya berubah. Jadi SMP aku disunat Koryo. Jadi SMP kelas 1 gitu ya. Dan papa nemenin aku cuma sambil main handphone gitu kan. Dan aduh buat teman-teman di sini yang sudah disunat tuh rasanya juga sakit banget gitu ya. Iya, suaranya udah mulai berubah toh dari suara anak-anak ke suara remaja. Ya kayak gini kan. Jadi saya tungguin saudaraku. Tapi kemudian saya ngapain tungguin di dalam dampingi dia kan. Ya saya keluar sebentar. Lihat saudara, Pak, tolong Pak, temani Pak. Saya gelik sampai sekarang baru ingat ya. Pak. Dan tuh rasanya sakit banget gitu. Dan aku juga sempat waktu disunat itu biusnya sempat habis. Jadi ngerasain rasa sayatan-sayatan benang jahitnya tuh aduh sakit banget saudara. Dan ya habis itu harus pulang, harus istirahat gitu di rumah. Nah yang saya mau bilang begini, orang bangsa Israel ini Tuhan keren banget. Mereka tuh baru ngerayain kemenangan yang gede-gedean, nyebrangin sungai, kok tapi malah disuruh sunat. Terkadang kita diizinkan Tuhan mengalami kemenangan yang besar di dalam kemenangan atau pencapaian yang besar, tapi belum tentu loh itu benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tuh mau melihat hati. Responnya. Ya, ini deh supaya relate saya langsung aja ceritain. Saya di usia yang muda, ya teman-teman yang terdekat di sini sudah tahu juga lah ceritanya 3-4 tahun yang lalu. Saya memimpin sebuah perusahaan, salah satu pemimpin dan memimpin sebuah perusahaan yang besar, karyawan saya ada 1000 dan saya diberikan fasilitas yang luar biasa dan
orang-orang itu sampai bilang, wah kalau nggak ada Pak David di perusahaan ini nggak akan jalan. Dan perusahaan itu sudah bisa IPO dan segala macam. Dan saudara juga tahu melalui sharing saya, di waktu yang bersamaan saya juga jatuh sejatuh-jatuhnya. Dalam artian jatuh ini jauh dari Tuhan. Hidup sembarangan, ya mabuk-mabukan, ya ke klub sampai jam 3, jam 4 pagi, jam 5 pagi bangun langsung pelayanan lagi. Waduh saudara. Tetapi 2 tahunan ini ya, mungkin yang dekat sama saya juga udah tahu, Tuhan tuh benar-benar memproses saya sampai nol, kayak benar-benar lagi disunat saudara. Lagi disunat. Sunat hati. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang lagi mengalami proses quote and quote disunat ini. Pengalamannya gak enak banget. Nah ketika kita lagi mengalami disunat ini nih, di ayat 8. Tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai apa? Mereka sembuh. Mungkin Bapak Ibu ada di proses disunatnya quote and quote lewat difitnah orang lain. Terkadang yang kita cukup lakukan itu cuma stay in the house of God. Yes. Nikmatin hadiratnya aja, kita gak perlu melakukan pembenaran ke orang lain lagi. Yang kita butuhkan tuh sang pembenar Yesus Kristus itu udah cukup buat kita, berperang bagi kita. Yes. Dan sebenarnya tujuannya apa sih kita disunat ini? Ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. It is good kita disunat oleh Tuhan supaya celah Mesir itu hilang dari dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini keren lagi ayat 12. Ya, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan. Saudara, ini cerita keren banget. Sebelumnya mereka dikirimin terus burung gagak, dikasih mana. Dan sekarang tiba-tiba mereka sudah di tanah perjanjian itu lagi makan makanan Kanaan. Yes. You don't know, Bapak Ibu gak akan tahu sampai kapan, tetapi Bapak Ibu tuh gak akan, without you realize, tanpa kalian sadar, kita tuh sudah ada di tanah perjanjian. Tetapi dengan hati yang benar, hati yang proses Tuhan. Dan sometimes tanah Kanaan itu bukan sebuah destinasi tempat atau sebuah pencapaian yang kesuksesan yang menurut orang bilang sukses. Tapi sometimes tanah Kanaan itu berbicara a state of mind. Posisi di mana kamu sekarang. Dan saya bersyukur banget kemarin saya share ini di Komsel. Saya sedang berada walaupun lagi diproses disunat, tapi secara gak sadar saya sudah berada di tanah Kanaan. Kenapa? Saya sudah gak lagi di hidup masa lalu saya yang berantakan, yang hancur. Saya bisa makan bareng sama teman-teman Komsel. Kita fellowship bareng, berbagi cerita, proses disunatnya yang lain sampai ada yang menitikan air mata. Tapi we enjoy such a presence. Tanah Kanaan tuh gak berbicara sesuatu yang muluk-muluk Bapak Ibu. Tetapi posisi Anda yang sudah benar tadi Papa bilang di hadapan Tuhan. Is a state of mind. Oke, next. Ayat 13, 14, 15. Ini di pasal yang sama. Ya, kita baca secara cepat. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah kau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ini ceritanya mirip siapa? Musa kan? Tapi bedanya Musa dipanggil dulu, Tuhan berbicara lewat semak berduri, lalu dia menyeberang Laut Merah, lalu diproses di padang gurun. Bener kan? Sedangkan kalau Yosua, dia menyeberang dulu sungai Yordan, ya diproses di quote and quote bangsanya harus disunat. Dan dia dipanggil sama Tuhan dengan perintah yang sama, tanggalkanlah kasutmu. Yang saya mau bilang apa? Proses di tiap orang kehidupan masing-masing itu berbeda-beda. Amin. Gak bisa disamain Bapak Ibu. Gak bisa disamain, nikmatin aja prosesnya.
Yang penting tujuannya sama, nyampe kan di tanah Kanaan. Amin. Tapi prosesnya itu beda-beda. Jangan kamu iri sama prosesnya orang lain. Tuhan memproses kamu dengan caranya dia sendiri Bapak Ibu. Dia yang tahu hatimu. Dan yang terakhir yang saya bisa konklusikan, bersyukur kalau dia sedang menyunatmu quote and quote lagi agar engkau merdeka, katakan merdeka. Merdeka. Dari celah Mesir dalam hidupmu. That means he still love you. Amen. Yang kedua, proses Tuhan dalam kehidupan masing-masing orang berbeda. Yes. Dan yang ketiga, we don't need to understand everything. Kita nggak perlu tahu mengapa semua itu sedang terjadi. But we just need to stand. Amin. Kita hanya perlu untuk berdiri saja. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Merdeka. Di tengah proses selalu ada progres. Dan di tengah proses jangan protes. Jos, kamu kesini. Kita bagi berdiri. Jos, kamu kesini dulu. Nah, ini ngalami sunat 2 kali. Sunat pertama dari tahun berapa sampai berapa? Tahu masuk penjara? 2016 sampai 2018. Begitu keluar dari penjara, enggak sadar-sadar saudaraku. Masuk penjara yang kedua kali. Tahun berapa sampai tahun berapa? 2018 sampai 2023. Total berapa tahun? 6 tahun 11 bulan hampir. Hampir 7 tahun saudaraku ya. Tapi apa yang kamu dapatkan sekarang setelah kamu lihat proses-proses ini? Banyak. Akhirnya saya mengenal diri saya sendiri bahwa saya nggak sekuat yang saya pikirkan. Dan nggak bisa hidup tanpa tinggal abide di dalam firman. Dan sadar celah Mesir disingkirkan oleh Tuhan. Tepuk tangan saudaraku, thank you Jos. Kamu menginspirasi banyak muda.